Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang trigonometri. Adapun anggota kelompok kami ada Adisa Widi Utami, Tinda Paramita Herawati, dan Sulistia Marlita. Perluasan nilai trigonometri. Kotangan A ditulis dengan notasi kotangan A sama dengan 1 per tangan A. Sekant A ditulis dengan notasi sekant A sama dengan 1 per kosinus A. Kosekant A ditulis dengan notasi kosekant A atau CSCA sama dengan 1 per sinus alfa. Daftar nilai perbandingan trigonometri sudut khusus. Di sini kita bisa melihat nilai sinus, kosinus, tangen, sekant, kotangen, sampai kosekant jika kita lihat dari radian dan derajat. Untuk menghitung nilai fungsi trigonometri bagi X sama dengan pi per 3 dan X sama dengan pi per 6, kita gunakan definisi dasar untuk sin X dan cos X. Segitiga dalam gambar di samping adalah segitiga sama sisi, yaitu semua sisinya sama panjang yang panjangnya masing-masing 2. Akibatnya setiap sudut segitiga itu adalah 60 derajat atau pi per 3 radian. Dengan melukiskan garis yang membagi 2 sama bagian yang sama dari satu sudut ke dua sudut yang sama, masing-masing pi per 6 radian, dan kita telah membagi satu segitiga itu menjadi dua sisi yang sama panjang. Menurut teorema Pythagoras, tinggi segitiga itu ialah akar 3, karena 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan 2. Maka kita akan mendapatkan nilai dari sin pi per 6, cos pi per 3, tan pi per 6, dan seterusnya hingga ke kosekan pi per 6. Grafik fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ialah fungsi yang memiliki grafik trigonometri secara berulang dan terus-menerus dengan periode tertentu. Fungsi dalam periode tersebut ialah jarak awal puncak sampai akhir puncak ataupun jarak yang terdapat di antara dua lembah atau puncak. Dalam grafik tersebut terdapat amplitudo, yaitu setengah dan selisih antara nilai maksimum dengan minimum dalam sebuah fungsi. Melukis grafik fungsi sinus, kosinus menggunakan tabel. Di sini diambil contoh untuk melukis grafik sinus. Yang pertama, gunakan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa dengan sudut relasi sebagai X. Nah, bisa dilihat di sini tabelnya. Kemudian, gunakan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa dengan sudut relasi sebagai X. Maka kita akan mendapatkan 0,0, pi per 6,1,2, pi per 4,5 akar 2, dan seterusnya. Untuk satuan radian, atau kita juga bisa menggunakan satuan derajat. Kemudian kita lukis titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam koordinat kartesius yang sudah kita buat. Terakhir, lukis kurva melalui titik-titiknya, maka akan kita dapatkan grafik seperti pada gambar ini. Melukis grafik fungsi kosinus menggunakan tabel. Sama seperti grafik fungsi sinus, untuk kosinus kita bisa menentukan terlebih dahulu nilai kosinus sudut-sudut istimewanya. Kita bisa menggunakan satuan derajat ataupun radian. Dengan demikian diperoleh grafik seperti ini.
Melukis grafik fungsi tangan menggunakan lingkaran satuan. Jari-jari lingkaran satuan yang diperpanjang sampai memotong sumbu Y akan menghasilkan gambar berikut. Dari gambar di samping, kita bisa mendapatkan beberapa nilai tangan berikut. Nilai di samping menunjukkan bahwa nilai tangannya adalah panjang ruas garis dari titik 0 sampai titik potong jari-jari yang terkait sudut, misalnya sudut X. Untuk melukis grafik fungsi tangan, kita bisa melalui titik-titik potongnya dengan ruas atas bertanda. Mari kita lihat gambar berikut ini. Secara umum, grafik fungsi trigonometri dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sinus Y sama dengan A sin BX memiliki bentuk gelombang bergerak yang teratur seiring dengan pergerakan X. Yang kedua ada grafik fungsi kosinus. Pada dasarnya, grafik fungsi kosinus sama dengan grafik fungsi sinus. Hal yang membedakan adalah grafik fungsi sinus dimulai dari Y sama dengan 0, sedangkan grafik fungsi kosinus dimulai dari Y sama dengan 1. Yang ketiga ada grafik fungsi tangan. Adapun ketentuan yang berlaku pada fungsi tangan adalah sebagai berikut. Saat X 90 derajat dan X 270 derajat dari kanan, maka nilai Y sama dengan tan X menuju tak terhingga. Saat X 90 derajat dan X 270 derajat dari kiri, maka nilai Y sama dengan tan X menuju negatif tak terhingga. Teman-teman, kita bisa lihat dari grafik ini. Nilai maksimum serta minimum fungsi sinus dan kosinus. Fungsi sinus Y sama dengan Fx sama dengan sin X mempunyai nilai maksimum Y max sama dengan 1, yang dicapai untuk X sama dengan 1 per 2 pi ditambah K dikali 2 pi, dengan K merupakan anggota dari B, serta nilai minimum Y min sama dengan min 1, yang dicapai untuk X sama dengan 3 per 2 pi ditambah K dikali 2 pi dengan K anggota dari B. Periode fungsi sinus dan kosinus. Untuk penambahan panjang busur A dengan kelipatan 2 pi atau satu putaran penuh akan diperoleh titik PA yang sama, sehingga secara umum berlaku sin A ditambah K dikali 2P sama dengan sin A dengan K anggota dari B, atau sin A ditambah K kali 360 derajat sama dengan sin A derajat dengan K anggota dari B. Kemudian ada cos A ditambah K kali 2 pi dengan K anggota dari B, atau cos A ditambah K kali 360 derajat dengan K anggota dari B. Dengan demikian, fungsi sinus Fx sama dengan sin X atau Fx sama dengan sin X derajat, dan fungsi kosinus Fx sama dengan cos X atau Fx sama dengan cos X derajat adalah fungsi periodik dengan periode dasar 2 pi atau 360 derajat.
2. Periode fungsi tangen. Untuk penambahan panjang busur A dengan kelipatan pi atau setengah putaran penuh akan diperoleh titik P A tambah K dikali P yang nilai tangennya sama untuk kedua sudut tersebut, sehingga secara umum tan A tambah K kali pi sama dengan tan A, dengan K anggota dari B, atau tan A tambah K dikali 180 derajat sama dengan tan A derajat dengan K anggota dari B. Dengan demikian, tangen Fx sama dengan tan X atau Fx sama dengan tan derajat adalah fungsi periodik dengan periode pi atau 180 derajat. Hubungan antara sinus, kosinus, tangen dengan kosekan, sekan, dan kotangen. Pertama, sinus adalah sisi siku-siku di depan sudut itu dibagi dengan hipotenusa. Jika kita lihat pada gambar tersebut, maka sinusnya adalah B per C. Kosinus adalah sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut itu dibagi dengan hipotenusanya, atau A per C. Sedangkan tangen adalah sisi siku-siku di depan sudut itu dibagi dengan sisi siku-siku yang berdampingan dengan sudut itu, atau B per C. Ada pula perbandingan-perbandingan lainnya yang merupakan kebalikan-kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen, yaitu kosekan yang merupakan kebalikan dari sinus, sekan yang merupakan kebalikan dari kosinus, dan kotangen yang merupakan kebalikan dari tangen. Jadi, hubungan antara sinus dan kosekan adalah jika sinus alfa sama dengan 1 per kosekan alfa atau kosekan alfa sama dengan 1 per sinus alfa. Hubungan antara kosinus dan sekan adalah jika kosinus alfa sama dengan 1 per sekan alfa atau sekan alfa sama dengan 1 per kosinus alfa. Hubungan antara tangen dan kotangen adalah tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa atau kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Identitas dasar trigonometri. Identitas dasar trigonometri merupakan identitas yang masih membahas fungsi-fungsi dasar trigonometri dan belum membahas fungsi-fungsi trigonometri yang mengalami perkembangan. Kita dapat memanipulasi aljabar terhadap keenam fungsi dasar trigonometri, sehingga diperoleh sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, di mana kosekan alfa tidak sama dengan 0. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, di mana sin alfa tidak sama dengan 0. Kosinus sama dengan 1 per sekan alfa, di mana sekan alfa tidak sama dengan 0. Sekan alfa sama dengan 1 per kosinus alfa, di mana kosinus alfa tidak sama dengan 0. Tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa, di mana kotangen alfa tidak sama dengan 0. Dan kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa, di mana tangen alfa tidak sama dengan 0. Pertama kita perhatikan segitiga ini dulu ya. Kemudian kita akan mendapatkan rumus dasar yang diturunkan dari teorema Pythagoras. Pertama kita memanipulasi rumus tangen alfa dan kotangen alfa. Tangen alfa sama dengan depan per samping atau kita bisa tulis y per x. Kemudian y per x ini sama-sama kita bagi dengan sisi miringnya menjadi y per r per x per r. Maka kita dapatkan sinus alfa per kosinus alfa, di mana kosinus alfa tidak sama dengan 0. Kemudian untuk kotangen alfa sama dengan samping per depan, atau kita bisa sebut x per y. Kemudian x per y ini sama-sama kita bagi sisi miringnya menjadi x per r per y per r. Maka kita dapatkan kosinus alfa per sinus alfa, di mana sinus alfa tidak sama dengan 0. Selanjutnya, melalui Pythagoras, kita akan mendapatkan rumus lain lagi. Kita masukkan y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian kedua ruas sama-sama kita bagi dengan r kuadrat. Maka kita akan mendapatkan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1.
Rumus ini sering kita sebut dengan rumus utama identitas trigonometri. Selanjutnya, dari rumus utama tersebut, kita akan mendapatkan rumus yang bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa, dan cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Dari rumus utama ini juga kita akan mendapatkan rumus lain lagi. Pertama kita masukkan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kedua ruas sama-sama kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Maka akan kita dapatkan 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dengan memanipulasi teorema Pythagoras, maka kita mendapatkan rumus identitas dasar trigonometri sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus identitas trigonometri lainnya. Teman-teman bisa lihat ada rumus jumlah selisih dua sudut, rumus sudut rangkap, dan juga rumus jumlah atau selisih sinus kosinus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.